Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan metode Scrum ingin mempresentasikan mengenai diskusi kami terkait 4 paper yang berkaitan dengan metode Scrum. Perkenalkan, nama aku Rahmadini Usari dengan NIM 57. Perkenalkan, aku Naili Kasani dengan NIM 58. Saya Latifah Niken Raffi dengan NIM 99. Saya Jumujara Devi dengan NIM 55. Dari keempat paper tersebut memiliki latar belakang perkembangan teknologi informasi dan internet yang mendorong meningkatnya sistem digital yang efektif dan adaptif. Nah, salah satu metode pengembangan perangkat lunak itu ada metode Scrum. Metode Scrum itu kerangka kerja dalam pendekatan Agile Software Development yang mengembangkan sistem secara iteratif melalui siklus sprint. Di dalam Scrum, terdapat beberapa aktivitas utama. Yang pertama, ada product backlog, sprint planning, daily Scrum, dan sprint review untuk membantu tim merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses pengembangan. Metode Scrum juga dinilai efektif karena mendukung kolaborasi tim, fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan, serta pengembangan sistem yang lebih cepat dan terstruktur. Lalu yang kedua ada bagian metode. Nah, dari keempat metode tadi, itu para peneliti menggunakan metode yang sama, yaitu metode Scrum. Di mana metode Scrum sendiri itu merupakan salah satu metode dari pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara tim dan bekerja secara bertahap dan berulang. Nah, di mana tim pengembang ini tuh terdiri dari 3 peran. Yang pertama ada Product Owner, lalu yang kedua ada Scrum Master, dan yang ketiga ada Developer. Nah, product owner sendiri itu memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan hasil dari produk atau sistem yang sedang dikembangkan oleh tim. Lalu yang kedua ada Scrum Master yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan tim untuk mengerti mengenai teori dan prakteknya dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu yang terakhir ada Developer yang memiliki tanggung jawab dalam mengeksekusi dan menyelesaikan setiap aspek teknis di setiap siklus sprint. Lalu yaitu ada tahapan dari metode Scrum. Yang pertama ada product backlog yang merupakan tahap awal di mana para tim akan mengumpulkan daftar kebutuhan dan fitur prioritas yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Lalu yang kedua ada sprint planning, di mana tim akan melakukan perencanaan untuk menginisiasi dimulainya siklus sprint. Lalu yang ketiga ada tahap sprint, di mana ini tuh merupakan tahap utama atau tahap inti dari metode Scrum, di mana para tim akan merealisasikan atau mentransformasikan dari ide menjadi solusi fungsional yang memiliki value atau nilai guna. Lalu yang keempat ada daily stand up, di mana para tim akan melakukan pertemuan rutin untuk mensinkronkan aktivitas, membahas progres perkembangan, dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada sprint review, di mana para tim akan mengevaluasi hasil sprint dan fungsionalitas fitur yang telah dikerjakan. Selanjutnya ada pros and cons atau kelebihan dan kekurangan kenapa kami menggunakan metode Scrum. Untuk kelebihan sendiri yang pertama ada adaptif terhadap perubahan. Scrum ini merupakan salah satu metode yang fleksibel karena memungkinkan tim kami untuk segera bergerak cepat atau merespons dengan cepat perubahan kebutuhan pengguna karena pengerjaannya itu secara dicicil atau bertahap iteratif menggunakan dalam siklus sprint. Yang kedua, target terukur dengan jelas. Dalam Scrum juga ada yang namanya sprint goal yang membantu kita untuk fokus hingga mencapai keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan fitur yang diminta. Kemudian yang ketiga ada transparansi kerja. Nah, dalam Scrum ini ada yang namanya daily stand up yang dapat memantau progres tiap anggota dengan jelas sehingga nggak ada fitur-fitur yang tiba-tiba terbengkalai atau lupa dikerjakan. Yang keempat, Scrum ini fokus pada nilai guna atau benar-benar fokus ke user. Jadi, Scrum memastikan aplikasi yang kita buat itu solutif dan menjawab masalah nyata. Jadi bukan cuman sekedar aplikasi yang penting jadi, tapi juga benar-benar solutif dan menjawab pertanyaan dari masalah-masalah yang ada. Yang kelima adalah risiko gagal yang minim. Nah, dalam Scrum ini setiap fitur pasti dievaluasi di akhir tahap sprint. Jadi kalau misal ada suatu kesalahan bisa langsung ketahuan dan juga diperbaiki sejak awal. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada membutuhkan komitmen dan kedisiplinan tim yang sangat tinggi.
Karena Scrum itu bakal berantakan kalau misal timnya itu malas-malasan dan kurang bisa diajak kerja sama. Misalnya kayak tadi ada kegiatan daily stand up. Nah, misal kegiatan daily stand up itu ditinggalkan, maka koordinasi tim pasti akan hancur dan menjadikan proyek terlambat. Yang kedua, ada risiko burnout dan kelelahan. Jadi dalam Scrum ini kita benar-benar harus berhati-hati dalam merencanakan beban kerja. Jangan sampai tugas yang kita ambil itu melebihi kapasitas tim, karena bisa membuat tim menjadi stres. Nah, apalagi kalau misal personel kita itu terbatas. Yang keempat adalah masalah peran ganda atau double job. Dalam Scrum, masalah peran ganda atau double job ini bisa membuat Scrum ini menjadi nggak efektif kalau misal satu orang memiliki banyak peran. Misalnya, Scrum Master juga merangkap sebagai seorang developer. Dan nanti fokus dari Scrum Master ini pasti akan terpecah untuk mengawasi kinerja tim dan juga untuk membantu membangun aplikasi. Jadi Scrum Master tersebut nggak bisa fokus ke salah satu jobnya. Terus yang terakhir adalah membutuhkan alat monitoring eksternal atau alat bantu tambahan. Nah, untuk membantu atau lebih menjadikan transparan terkait jadwal dan tidak meleset terkait jadwal, untuk tim kami seringkali masih membutuhkan tools bantuan luar seperti Microsoft Project, Trello, dan juga untuk memantau progres secara visual. Jadi alasan kami memilih menggunakan Scrum adalah supaya lebih fleksibel tapi tetap terukur dengan jelas. Oke, di bagian yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode Scrum sangat efektif untuk pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan adaptasi cepat dan hasil yang lebih terukur. Dengan membagi pekerjaan ke dalam siklus sprint, kegagalan proyek dapat diminimalisir karena setiap fitur dievaluasi secara berkala. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kedisiplinan tim dalam menjalankan setiap tahapan, mulai dari penyusunan backlog yang detail hingga pelaksanaan daily stand-up yang konsisten. Sarannya, untuk mengembangkan proyek selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keseimbangan beban kerja. Tim harus memastikan bahwa kapasitas kerja pengembang sesuai dengan target sprint agar tidak burnout akibat peran ganda. Yang kedua ada visualisasi progres. Disarankan menggunakan alat bantu tambahan untuk memantau kemajuan pekerjaan secara lebih transparan dan nyata. Lalu yang ketiga ada integrasi fitur. Fokus pada fitur inti yang memberikan dampak langsung bagi pengguna sebelum menambahkan fitur pelengkap untuk menjaga efisiensi waktu pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.